Oke, selamat sore, brother. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan seorang kolektor sepeda motor ya. Dasar dari pengalaman saya. Apa sih job desk-nya seorang kolektor sepeda motor? Yang pertama, tugas utamanya adalah nagih ya. Jadi saya dulu waktu awal karir waktu ke Surabaya itu dari kolektor sepeda motor. Kebetulan pada saat itu untuk bucketnya sendiri yang pertama ada bucket lancar ya, namanya Alpha, yaitu telat hari 1 sampai 30. Yang kedua bucket Bravo 31 sampai 60. Yang bucket ketiga remedial 3 bulan ke atas sampai 6 bulan sebelum melempar ke eksternal. Untuk tugas yang utama adalah nagih. Jadi untuk kolektor baru mungkin ini bisa jadi referensi bila mana Anda melamar jadi seorang kolektor. Yang pertama, nanti setiap pagi waktu saya dulu dapat namanya mobil untuk nagih ya, ada list di situ. Jadi setiap pagi kita harus narik DKH, yaitu daftar kunjungan harian. Jadi di situ nanti dalam satu hari itu ada jadwalnya. Biasanya itu dibagi mapping ya sama supervisor atau CSV ya. Nanti kamu tergantung dapat wilayah utara, selatan, barat, atau timur. Di satu hari itu biasanya kunjungan yang telat itu bisa sampai minimal 10 konsumen ya yang dikunjungi, yang keluar dari DKH atau daftar kunjungan harian kolektor. Terus ada lagi yang di follow up by phone yang masih telat harian. Selain itu nanti kita juga dibantu oleh diskol ya, jadi kayak kolektor yang bagian telepon. Setelah kamu dapat DKH ditarik di pagi, dan itu jadwalnya kan sudah jelas. Kamu pergi ke warung kopi dulu, biasanya saya ngopi, nanti saya buat mapping untuk yang dikunjungi terdekat. Kalau kamu tidak mapping dulu pasti ambiar sampai malam kerjanya. Jadi harus pintar, lebih efisien, ditata dulu mau kemana aja. Yang sudah ada JB berapa orang yang tidak perlu dikunjungi karena udah JB, kecuali nanti meleset. Terus yang pertama, ketika dikunjungi banyak konsumen yang bandel, jadi ketika kita ke rumah, sebelum kita ke rumah kita harus tahu detailnya pekerjaan yang pertama, pekerjaannya apa. Jadi nanti kita bisa ngatur jadwalnya ke sana jam berapa. Soalnya kadang-kadang kalau untuk kolektor baru tidak tahu detailnya, ke sana nanti pasti yang pertama mungkin ketemu istri. Kalau PK-nya suami mungkin ketemu istri, bisa juga mertuanya, bisa juga anak. Jadi kita sia-sia di situ, nggak bisa bertemu, cuma nitip pesan, jadi nggak ada pressure ya itu. Dan yang kedua, kita sesuaikan. Kalau sudah tahu di rumahnya jam berapa, kita menyesuaikan untuk jam ke rumahnya. Soalnya kolektor itu sama dengan CMO, tidak ada jamnya ya, fleksibel. Ketika kalian mengenal konsumen itu pelajari karakter. Jadi yang pertama, terima aja JB-nya tidak apa-apa. Nanti contoh hari ini kamu kunjungan ketemu PK-nya, JB 2 hari lagi. Nah, nanti atur jadwal 2 hari lagi ke sana atau request ke DKH ke supervisornya biar kunjungan kamu masuk jadwal, tidak sia-sia. Soalnya setiap kunjungan nanti ada foto sama lokasi ya. Nanti sesudah kita tahu karakternya, baru kita bisa pengaplikasian step selanjutnya. Bila mana kita menemui konsumen bandel, yang pertama JB meleset terus, banyak alasan. Kalau karakternya nggak keras, arahkan pressure, arahkan solusi. Bila mana solusi tidak mampu, kasih SP ya, kita prosedural kasih SP 1 sampai 3. Bila mana tetap tidak bisa, tidak ada pembayaran dan unit A1 ada, arahkan aja ke kantor atau kita pakai BSTK ya untuk surat penarikan. Bila mana tidak bisa ditarik ya, kalian gimana caranya ngobrol baik-baik untuk solusi. Biasanya kalau itu nanti tidak tertangani akan ngerol ke bucket selanjutnya ya. Contoh telat 2 bulan, lanjut 3 bulan, lanjut ke ini. Anda harus tahu karakternya ya, dari segi lingkungan, dari segi konsumennya seperti apa.
Jadi kita masuknya enak. Orang keras itu tidak bisa masuk dengan keras, orang lembut itu masih bisa kita arahkan macam-macam konsumen, apalagi di kota besar. Jadi sekarang itu nagih itu nggak perlu pakai otot, pakai otak yang penting. Jadi kerja efisien, kita dapat hasil, dapat insentif. Ini pesan ya bagi kolektor yang baru, mungkin sharing-sharing sama yang senior. Bila mana mau closing angka kurang sedikit lagi dapat insentif, tidak apa-apa main talangan, tapi pastikan yang ditalangi itu sudah sering dikunjungi, kita tahu karakternya, dan kita ada pegangan bila mana kita mau membakar uang ibaratnya. Jadi tidak semua konsumen bisa ditalangi, dan sebenarnya nalangi itu nggak boleh, cuman karena kita juga dapat pressure, dan atasan kan juga tidak mau tahu, yang butuhnya kan hasil. Kita mungkin 1-2 bisa nalangi asalkan kita kenal dan orangnya bisa kita pegang untuk uang kita biar nggak hilang. Iya, ketika kalian sudah on hand, upayakan langsung laporan ke supervisornya, soalnya jangan sampai uang itu nginep. Bila mana uang itu nginep, itu pasti nanti masuknya fraud dan kalian pasti akan di-cut, karena itu termasuk salah satu fraud yang fatal ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya dulu kolektor sharingnya. Bila mana ada masukan silahkan komen, jangan lupa terus dukung terus hal ini supaya bisa memberi masukan biar kalian tidak salah pilih pekerjaan. Terima kasih.